Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu sistem persamaan linear dua variabel, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel sudah kita bahas. Nah, hari ini kita masih membahas SPLDP ini tapi dengan contoh soal yang berbeda ya. Kita ambil contoh soal yang berbeda dari pertemuan kita sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita contoh soalnya seperti ini ya. Nah, X tambah 3Y sama dengan 1, 2X dikurangi Y sama dengan 9. Nah, sekarang kita bahas, kita ambil contoh soal yang berbeda. Kita anggaplah ini contoh soal yang kedua ya. Kita ambil ini contoh soal yang kedua. Contoh 2, kita tulis tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDP berikut ini. Oke, kita tulis soalnya. Persamaan pertama X dikurang Y per X dikurang 2, bukan dikurang Y ya. X dikurang 2 per Y per Y lagi, di per 4 ya. X dikurang 2 per 4 ditambah Y sama dengan 3. Oke, kemudian persamaan yang kedua X ditambah Y ditambah 4 per 3 sama dengan 8. Nah, contoh soal keduanya seperti ini. Oke, sekarang kita jawab langsung ya. Jawab. Oke. Nah, untuk soal yang seperti ini ya, bentuknya bentuk persamaannya kan ada pecahannya di sini nih, X dikurang 2 per 4. Maka kalau misalkan ada bentuk pecahan seperti ini, maka pecahannya kita hilangkan pecahannya ya. Pecahannya kita hilangkan supaya menjadi bentuk seperti persamaan yang seperti ini nih. Nah, persamaan yang seperti nomor 1 ini ya. Jadi kalau soalnya ada pecahannya pada persamaan tersebut, maka kita ubah. Nah, cara mengubahnya seperti ini, kita tulis ya. Kita tulis dulu soalnya. X dikurang Y, X dikurang Y. Salah lagi, maaf. X dikurang 2 ya. Kenapa nih? Y terus. X dikurang 2 per 4 ditambah Y sama dengan 3. Nah, anggap ini persamaan pertama ya. Nah, untuk menghilangkan pecahannya ini ya, kita lihat penyebutnya ya. Kalau misalkan penyebutnya 4, maka kita kalikan dengan 4 juga, atau cari samakan penyebutnya ya, kalikan dengan bilangan yang sama penyebutnya ya. Karena misalkan penyebutnya di sini 4 ya, dan sebelah yang Y nya ini tidak ada ya, Y nya tidak ada, maka kita kalikan dengan 4 aja. Nah, kita kalikan 4, maka hilang dia jadinya pecahannya ya. Karena di sini kan kalau dikalikan 4 dibagi 4 kan 1. Jadi 1 kali X dikurang 2, hasilnya X dikurang 2. Jadi X kurang 2, kemudian ditambah Y dikali 4, dikali 4 4Y, kemudian 3 kali 4 12. Nah, kita pindahkan koefisien, kita pindahkan negatif 2 nih ke sebelah kanan ya, ke ruas kanan. Jadi seperti ini, X tambah 4Y sama dengan 12 ditambah 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian X ditambah 4Y sama dengan 14. Nah, setelah berbentuk seperti ini, nah baru kita selesaikan. Untuk kita selesaikan
atau kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini jadi persamaan pertamanya jadi seperti ini. Kemudian yang kedua ya, ini persamaan kedua, kita anggap persamaan kedua, kita tulis soalnya X ditambah Y tambah 4 per 3 sama dengan 8. Nah, ini anggap persamaan kedua. Nah, kemudian kita lihat penyebutnya. Kalau X ini kan 1 penyebutnya, kalau Y plus 4 per 3 penyebutnya 3. Nah, samakan penyebutnya ya, atau bilangan yang bisa dibagi 1 dibagi 3 kan 3, artinya kita kalikan dengan 3. Nah, baru kita selesaikan. Kita kalikan dengan 3 berarti X dikali 3 hasilnya 3X, kemudian ditambah Y plus 4 dibagi 3 dikali 3, maka tetap menjadi Y plus 4 sama dengan 8 dikali 3 hasilnya 24. Nah, kita pindahkan 4 nya ke ruas kanan, maka menjadi 3X tambah Y sama dengan 24 dikurang 4. Jadi 3Y tambah 3X ditambah Y sama dengan 20. Nah, jadi persamaan keduanya jadi seperti ini. Nah, ini tadi persamaan pertama ya, persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Nah, kemudian setelah kita ubah bentuk seperti ini, baru kita tentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode campuran aja ya, eliminasi dan substitusi. Oke, kita tulis dulu. Kita ambil warna lain ya, biar ada bedanya. Nah, yang pertama tadi persamaannya menjadi X ditambah 4Y sama dengan 14. Kemudian yang kedua 3X ditambah Y sama dengan 20. Nah, kita hilangkan aja variabel X nya ya, kita hilangkan variabel X. Nah, lihat koefisien dari variabel X, persamaan pertama 1 ya, persamaan keduanya 3. Karena yang atas 1 bawah 3, maka untuk menyamakan koefisiennya kita kalikan aja, atasnya kita kalikan dengan 3, bawahnya kita kalikan dengan 1 supaya sama. Jadi X dikali 3 3X, 3X dikali 1 3X. Nah, seperti itu. Kemudian kita kalikan semua ini. X dikali 3 3X, kemudian 4Y dikali 3 12 Y, kemudian 14 dikali 3 hasilnya 42. Kemudian yang bawahnya 3X kali 1 3X, Y dikali 1 Y, 20 kali 1 20. Oke, sekarang kita garis dulu. Oke ya, ini ya. Nah, kemudian 3X supaya dia hilang ya, maka harus kita kurangkan. Nah, 3X dikurang 3X kan 0 supaya dia hilang. Yang lainnya kita kurangkan, 12Y dikurang ya, positif ini positif, ini kita mau negatif, tetap negatif, jadi 12Y dikurang Y, maka 12Y kurang Y hasilnya sama dengan 11. Y sama dengan 42 dikurang 20 hasilnya 22, maka Y nya sama dengan 22 dibagi 11, maka nilai Y nya sama dengan 22 bagi 11 hasilnya 2. Nah, kemudian setelah nilai Y ketemu, kita substitusi aja ya ke salah satu persamaan. Kita ambillah persamaan yang atas, yang pertama itu yaitu X ditambah 4Y sama dengan 14. Kita ganti nilai Y nya dengan 2 ya, kita substitusi Y nya sama dengan 2. 4 Y artinya 4 dikali Y, maka 4 dikali 2 sama dengan 14. Kemudian X ditambah 4 kali 2 8 sama dengan 14, maka X sama dengan 14. 8 nya kita pindah ruas menjadi negatif 8, maka X sama dengan 14 dikurang 8 hasilnya sama dengan 6. Maka himpunan penyelesaian dari SPLDP ini adalah 6, X nya 6, Y nya sama dengan 2. Jadi kita bisa buat ya, kita buat kesimpulannya.
Oke, jadi ya kita buat jadi himpunan penyelesaian dari SPLDP tersebut adalah 6,2. Nah, seperti ini dia. Mudah kan? Gak terlalu sulit kan? Ya enggak? Iya dong. Nah, dan jadi kalau soalnya seperti ini, maka kita harus ubah dulu ke bentuk persamaan biasa gitu. Oke, anak-anak. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.